Halo para pendengar setia channel Alfarizi, selamat datang kembali di ruang yang akan membedah ide-ide besar yang bisa mengubah cara kita melihat dunia. Banyak dari kita ingin membaca buku-buku penting, tapi seringkali terhalang oleh waktu, kesibukan, atau bahkan ketebalan bukunya sendiri. Karena itu, dalam episode kali ini saya akan menyajikan rangkuman lengkap dari sebuah buku fenomenal yang dirancang khusus agar mudah Anda pahami dan dinikmati dimanapun Anda berada. Saya Alfarizi akan memandu dalam perjalanan yang luar biasa ini, sebuah perjalanan bukan ke negeri yang jauh, melainkan ke sebuah dunia yang paling dekat dengan kita, namun seringkali paling misterius. Apakah itu? Yakni dunia pikiran manusia. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa kita merasakan cinta? Mengapa kita terkadang menunda-nunda pekerjaan padahal tahu itu penting? Atau mengapa ada orang yang begitu mudah bergaul, sementara yang lain lebih suka menyendiri? Pertanyaan-pertanyaan ini bukanlah pertanyaan baru. Sejak ribuan tahun lalu, manusia telah mencoba mengurainya. Kali ini, selama kurang dari beberapa menit ke depan, kita akan membongkar rahasia-rahasia ini bersama-sama. Kita akan menyelami sebuah buku luar biasa berjudul Introducing Psychology, karya Benedict Goldman. Ini bukan sekedar ringkasan, melainkan sebuah penceritaan ulang yang dirancang khusus untuk Anda, para pendengar setia Alfarizi, agar bisa memahami mengapa di balik setiap tindakan, perasaan, dan pikiran kita. Bab 1. Sebuah kisah panjang tentang pikiran. Kisah kita dimulai jauh di masa lalu, jauh sebelum ada laboratorium canggih atau gelar psikolog. Di zaman kuno, ketika seseorang berperilaku aneh, misalnya mendengar suara-suara yang tak ada wujudnya, orang-orang akan menganggapnya kerasukan roh jahat. Solusinya, upacara pengusiran setan. Sederhana, tapi itu adalah langkah pertama manusia dan mencoba untuk memperbaiki apa yang salah di dalam pikiran. Lalu, peradaban mulai maju. Di Mesir kuno, ditemukan sebuah gulungan papirus bernama Edwin Smith Papyrus. Ini luar biasa, karena untuk pertama kalinya dalam sejarah ada catatan yang menghubungkan cedera di otak dengan masalah pada fungsi tubuh. Mereka mulai sadar, pusat kendali kita bukan di hati, tapi di dalam kepala kita. Ribuan tahun kemudian, para filsuf Yunani seperti Rene Descartes dan John Locke mengambil alih panggung. Descartes terkenal dengan ucapannya, "Cogito ergo sum," aku berpikir, maka aku ada. Ia memperkenalkan gagasan dualisme, bahwa pikiran dan tubuh adalah dua hal yang terpisah, namun saling berinteraksi. Sementara itu, John Locke datang dengan ide radikal. Ia berkata bahwa setiap bayi terlahir seperti kertas kosong atau tabula rasa. Semua yang kita tahu, semua kepribadian kita adalah hasil dari pengalaman yang kita tulis di atas kertas kosong itu. Ini adalah awal dari perdebatan bawaan lahir versus didikan yang masih relevan hingga hari ini. Apakah bakat musik itu turunan atau hasil dari latihan keras? Pikiran para filsuf inilah yang menjadi fondasinya. Namun, semua itu masih sebatas pemikiran di atas sofa. Lompatan besar terjadi pada akhir tahun 1800-an, ketika seorang pria Jerman bernama Wilhelm Wundt melakukan sesuatu yang mengubah segalanya. Ia mendirikan laboratorium psikologi pertama di dunia. Disinilah psikologi berhenti menjadi cabang filsafat dan lahir sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Wundt tidak lagi hanya berteori. Ia melakukan eksperimen untuk membedah kesadaran manusia. Dan tentu saja, kita tidak bisa melewatkan nama besar yang mungkin paling Anda kenal, yaitu Sigmund Freud. Freud datang dengan gagasan yang mengguncang dunia, bahwa sebagian besar dari diri kita digerakkan oleh kekuatan tak sadar. Ia menganalogikan pikiran kita seperti gunung es yang terlihat di permukaan, kesadaran kita hanyalah puncak kecilnya. Sementara, di bawah air ada bongkahan raksasa berisi hasrat,
ketakutan, dan memori terpendam yang membentuk siapa diri kita. Ia memperkenalkan terapi bicara, sebuah ide bahwa dengan membawa isi pikiran bawah sadar ke permukaan, maka kita bisa sembuh. Dari pengusiran setan hingga terapi sofa Freud, perjalanan ini menunjukkan betapa gigihnya kita mencari tahu tentang diri kita sendiri. Dan dari sejarah panjang inilah kita tiba pada pertanyaan fundamental. Bab 2. Apa itu psikologi? Seni membaca manusia. Jadi, setelah ribuan tahun, apa sebenarnya psikologi itu? Sederhananya, psikologi adalah studi ilmiah tentang pikiran dan perilaku, tapi tujuannya jauh lebih dalam. Psikologi memiliki 4 misi utama yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan, Anda melihat seorang anak kecil tantrum di supermarket. Misi pertama psikologi adalah mendeskripsikan apa yang terjadi. Anak itu berteriak, menangis, berguling di lantai. Misi kedua adalah menjelaskan mengapa ini terjadi. Mungkin itu terjadi karena ia lelah, lapar, atau karena ibunya tidak membelikan permen yang ia inginkan. Misi ketiga adalah memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan jika lain kali ibunya menolak membelikan mainan. Memungkinkan itu akan tantrum lagi. Dan misi keempat yang paling kuat adalah mengubah. Bagaimana kita bisa memengaruhi perilaku ini? Mungkin dengan memberinya cemilan sehat sebelum belanja atau membuat aturan yang jelas tentang mainan. Kita bisa mengubah responnya di masa depan. Untuk bisa melakukan keempat hal ini, para psikolog melihat manusia dari berbagai kacamata atau perspektif yang berbeda. Ada 5 kacamata utama. Pertama, kacamata biologis. Perspektif ini mengatakan semua berakar pada tubuh kita. Perasaan sedih, itu karena ada ketidakseimbangan kimia di otak. Seseorang yang pemarah, mungkin itu faktor genetik. 2. Kacamata psikodinamis. Ini adalah warisan dari Freud. Perspektif ini melihat ke masa lalu. Perilaku kita hari ini sangat dipengaruhi oleh pengalaman masa kecil yang terpendam di alam bawah sadar. Ketiga, kacamata perilaku atau behavioral. Perspektif ini tidak peduli dengan apa yang ada di dalam kepala. Baginya, semua perilaku kita adalah hasil belajar dari lingkungan. Kita melakukan sesuatu karena mendapat hadiah, dan menghindari sesuatu karena mendapat hukuman. Yang keempat, kacamata kognitif. Nah, ini yang sangat relevan di dunia modern. Perspektif ini menyatakan bahwa bukan kejadian itu sendiri yang penting, melainkan bagaimana kita menafsirkan kejadian itu. 2 orang bisa dipecat dari pekerjaan, yang satu merasa hancur, yang lain melihatnya sebagai peluang baru. Kejadiannya sama, tapi pikiran mereka berbeda. Kelima, yakni kacamata humanistik. Ini adalah perspektif yang paling optimis. Ia percaya bahwa setiap manusia pada dasarnya baik dan memiliki dorongan untuk menjadi versi terbaik dari dirinya. Untuk mengaktualisasikan diri. Jika ada masalah, itu karena ada sesuatu yang menghalangi pertumbuhan alami ini. Tak ada kacamata pun yang 100% benar. Manusia adalah makhluk yang kompleks. Untuk memahami seseorang secara utuh, kita perlu melihat dari kelima kacamata ini. Dan pemahaman inilah yang membawa kita ke salah satu konsep paling kuat dalam psikologi modern. Bab 3 dan 4. Kecerdasan emosional. Kekuatan super di dunia nyata. Kita semua tahu apa itu IQ atau kecerdasan intelektual. Tapi ada kecerdasan lain yang menurut banyak ahli justru lebih menentukan kesuksesan kita dalam hidup, yakni kecerdasan emosional atau EQ. Apa itu EQ? Sederhananya, ini adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri sendiri, serta mengenali, memahami, dan memengaruhi emosi orang lain.
Kita semua pasti kenal orang yang sangat pintar secara akademis, tapi sulit sekali bergaul atau bekerja dalam tim. Kemungkinan besar EQ-nya perlu dilatih. Buku ini membaginya menjadi 4 pilar utama yang menopang kecerdasan emosional kita. Pertama, kesadaran diri atau self-awareness. Ini adalah fondasinya, kemampuan untuk tahu apa yang sedang Anda rasakan dan mengapa Anda merasakannya. Bukan cuma bilang aku lagi bete, tapi lebih dalam. Aku merasa kecewa karena ekspektasiku tidak terpenuhi. Ini juga tentang tahu apa kelebihan dan kelemahanmu secara jujur. 2. Manajemen diri atau self-management. Setelah sadar apa yang Anda rasakan, bisakah Anda mengendalikannya? Ini adalah kemampuan untuk tidak langsung membalas email saat marah atau tindak langsung putus asa saat menghadapi kegagalan. Orang dengan manajemen diri yang baik itu akan adaptif dan optimis. 3. Kesadaran sosial atau social awareness. Pilar ini adalah tentang melihat keluar. Ini adalah empati, kemampuan untuk merasakan apa yang orang lain rasakan, membaca suasana, dan memahami dinamika dalam sebuah kelompok. 4. Manajemen hubungan atau relationship management. Ini adalah puncaknya, kemampuan menggunakan 3 pilar sebelumnya untuk membangun hubungan yang kuat, menginspirasi orang lain, menyelesaikan konflik, dan bekerja sama dalam tim. Seorang pemimpin sejati memiliki pilar ini yang sangat kokoh. Dan tentu saja, kita tidak bisa bicara tentang kecerdasan emosional tanpa memahami bahan bakunya, yakni emosi itu sendiri. Emosi bukanlah kelemahan, mereka adalah sistem sinyal super canggih dari tubuh kita. Buku ini menyoroti ada 7 emosi universal yang bisa dikenali di seluruh dunia, dari suku di pedalaman Amazon hingga pebisnis di New York, yakni adalah kemarahan, jijik, rasa takut, kebahagiaan, kesedihan, keterkejutan, dan penghinaan. Setiap emosi ini punya tujuan. Kemarahan bukan sekedar perasaan negatif. Itu adalah sinyal bahwa sebuah batasan penting telah dilanggar. Rasa takut adalah sinyal untuk mencari keamanan. Kesedihan adalah sinyal bahwa kita kehilangan sesuatu yang berharga. Dan itu memotivasi kita untuk mencari dukungan. Memahami ini mengubah segalanya. Kita berhenti menjadi budak emosi dan mulai menjadi tuannya. Kita belajar mendengarkan sinyal-sinyal ini dan meresponnya dengan bijak. Dan inilah jembatan menuju bab berikutnya yang sangat praktis. Bab 5. Menjadi pilot bagi pikiran Anda sendiri. Pernahkah Anda merasa terjebak dalam pikiran negatif? Seperti ada kaset rusak yang terus berputar di kepala Anda, mengatakan hal-hal seperti, aku tidak cukup baik atau ini pasti akan gagal. Disinilah inti dari Cognitive Behavioral Therapy atau CBT. Atau terapi perilaku kognitif berperan. Prinsip dasarnya sederhana, namun revolusioner. Bukan peristiwa yang membuat kita menderita, tapi pikiran kita tentang peristiwa itu. Bayangkan Anda terjebak macet. Anda bisa berpikir, sial sekali, hariku hari ini hancur, dan merasa stres sepanjang hari. Atau Anda bisa berpikir, oke, ini kesempatan untuk mendengarkan podcast dari channel Alfarizi lebih lama, dan merasa lebih tenang. Macetnya sama, tapi respon emosional Anda sangat berbeda, hanya karena berubah pikiran. Masalahnya, pikiran negatif kita seringkali tidak logis. Pikiran-pikiran ini disebut distorsi kognitif. Buku ini menyoroti beberapa yang paling umum. Yakni pertama, pikiran hitam putih atau all or nothing thinking. Jika performa Anda tidak 100% sempurna, Anda menganggap diri Anda gagal total. Tidak ada area abu-abu. Yang kedua adalah katastrofisasi.
Anda membuat kesalahan kecil dan pikiran Anda langsung melompat ke skenario terburuk. Gara-gara Sarah kirim email, aku pasti akan dipecat. Yang ketiga, yakni membaca pikiran. Anda berasumsi tahu apa yang orang lain pikirkan tentang Anda, dan biasanya itu negatif. Dia diam saja. Pasti dia pikir ideku bodoh. Jadi bagaimana cara mengelolanya? Dengan sebuah proses yang disebut dengan restrukturisasi kognitif. Ini seperti menjadi detektif untuk pikiran Anda sendiri. Langkah-langkahnya sederhana. Pertama, sadarilah pikiran otomatis itu. Aku gagal total. Kedua, identifikasi distorsinya. Ini pikiran hitam putih. Yang ketiga, tantang pikiran itu. Tunggu dulu. Apa buktinya aku gagal total? Aku memang membuat satu kesalahan, tapi aku juga menyelesaikan 3 tugas lain dengan baik hari ini. Yang keempat, ganti dengan pikiran yang lebih seimbang. Aku membuat kesalahan, dan aku akan belajar darinya. Itu tidak membuatku jadi orang yang gagal. Dengan melatih ini berulang kali, kita bisa mengubah alur saraf di otak kita. Tidak ada lagi secara otomatis jatuh ke lubang kelinci pikiran negatif. Kita menjadi pilot, bukan penumpang, dari pikiran kita sendiri. Dan ketika kita bisa mengelola pikiran, kita bisa mulai mengelola hidup kita secara keseluruhan. Bab 6, 7, dan 8. Psikologi dalam aksi, hubungan, sukses, dan menaklukkan rasa malas. Sekarang kita sampai pada bagian di mana semua teori ini bertemu dengan dunia nyata. Bagaimana psikologi membantu kita dalam 3 arena terbesar dalam hidup. Hubungan, kesuksesan, dan perjuangan melawan penundaan atau prokrastinasi. Dalam hubungan bab 6, yakni adalah hubungan yang sehat menurut psikologi, dibangun di atas beberapa pilar. Pertama adalah timbal balik atau reciprocity. Ini bukan hitung-hitungan, tapi tentang keseimbangan dalam memberi dan menerima. Kedua adalah komitmen, sebuah janji untuk tetap bertahan bahkan ketika keadaan sulit. Dan yang ketiga, yang seringkali paling sulit adalah ekspektasi yang realistis. Banyak hubungan hancur bukan karena kurangnya cinta, tapi karena ekspektasi yang tidak masuk akal terhadap pasangan kita. Bab 7 dalam mengejar kesuksesan. Apa itu sukses? Buku ini mengingatkan kita bahwa definisi sukses itu sangat pribadi. Sukses bagi Anda bisa jadi memiliki keluarga yang harmonis, tapi bagi orang lain, itu bisa jadi membangun perusahaan teknologi. Kuncinya adalah mendefinisikan sukses untuk diri Anda sendiri, dan psikologi menunjukkan bahwa jalan menuju sukses itu sangat erat kaitannya dengan kecerdasan emosional. Kemampuan untuk bertahan saat gagal, untuk memahami orang lain, untuk memotivasi diri sendiri, itu semua adalah EQ dalam aksi. Dalam melawan prokrastinasi, yakni dalam bab 8, itu musuh kita semua. Mengapa kita melakukannya? Psikologi memberi jawaban yang mengejutkan. Kita menunda-nunda bukan karena kita malas, tapi untuk menghindari perasaan tidak nyaman. Seperti rasa takut gagal, bosan, atau cemas. Pikiran kita secara keliru berpikir, jika aku tidak memulai tugas ini, aku tidak akan merasakan stres karena mengerjakannya. Tentu saja ini hanya membuat stresnya menumpuk di kemudian hari. Bagaimana cara melawannya? Buku ini memberikan 3 trik psikologis yang ampuh. Pertama, visualisasikan masa depan. Bayangkan dengan jelas betapa leganya perasaan Anda setelah tugas itu selesai. Sebaliknya, bayangkan juga betapa paniknya Anda jika mengerjakannya di menit-menit terakhir. Jadikan perasaan itu sebagai motivasi. Kedua, akuntabilitas. Beritahu teman atau keluarga tentang tujuan Anda. Rasa tidak enak jika mengecewakan mereka bisa menjadi pendorong yang sangat kuat. 3. Beri hadiah untuk diri sendiri. Ini adalah penguatan positif dalam bentuk sederhana. Setelah aku menyelesaikan laporan ini selama 1 jam, aku boleh nonton 1 episode serial favoritku. Otak kita akan belajar mengasosiasikan kerja keras dengan hadiah.
Dan begitulah perjalanan kita menyusuri buku Introducing Psychology. Telah sampai di penghujungnya. Dari lorong-lorong sejarah pemikiran manusia hingga ke strategi praktis untuk menaklukkan rasa malas di era digital ini. Apa yang kita pelajari hari ini, kita belajar bahwa psikologi bukanlah ilmu yang kaku dan jauh di menara gading. Ia adalah cermin untuk melihat diri kita sendiri dengan lebih jelas. Kita belajar bahwa emosi adalah pemandu, bukan musuh. Bahwa pikiran kita bisa kita bentuk, bukan sesuatu yang terjadi begitu saja pada kita. Dan bahwa dengan memahami dasar-dasar cara kerja pikiran, kita memegang kunci untuk membuka hubungan yang lebih baik, kesuksesan yang lebih bermakna, dan kehidupan yang lebih damai. Ini adalah sebuah pengantar, sebuah pembuka pintu. Masih banyak sekali rahasia pikiran yang bisa kita gali lebih dalam. Terima kasih telah menemani perjalanan audio ini dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kita bahas hari ini memberikan Anda setidaknya satu percikan pencerahan, satu alat baru untuk menavigasi kehidupan Anda yang luar biasa. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak Anda di kolom komentar. Apa bagian yang paling berkesan bagi Anda? Adakah konsep psikologi lain yang ingin Anda kita bahas bersama di channel Alfarizi ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.